Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, segala puji bagi Allah, salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada subuh pagi hari ini Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, berbagai macam kesempatan. Mungkin ada yang sehat fisiknya tapi tidak sehat mentalnya juga tidak sampai ke masjid ini, atau sehat fisik, sehat mental tapi tidak sehat iman juga tidak sampai ke masjid pada subuh hari ini. Bukan hanya ke Masjid Al-Huda atau Pelaksana, tapi mungkin tidak sampai juga tergerak ke masjid terdekat. Bahkan auzubillah, jam segini juga di Banda Aceh ada yang banyak masih tertidur setelah dengan kurangnya iman tadi. Jangan rahmatullah, inilah nikmat yang luar biasa yang patut kita syukur pada Allah. Mudah-mudahan beberapa menit ke depan, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan selesai kita perhatikan nantinya bermanfaat buat saya pribadi, dan juga tentu ada yang sedikit walaupun tidak banyak yang bisa diambil oleh Bapak Ibu sekalian. Yang sama-sama kita hormati tentu yang mulia guru kita bersama, mudah-mudahan Allah bihayatihi, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan istiqomah, itu guru kita Ustaz Zulhar. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah, senantiasa dalam bimbingan Allah, karena siapapun itu tentu kita saling ingat mengingatkan. Mudah-mudahan jamaah Arafah ini terus bisa mewarnai, bisa menginspirasi, bukan hanya segini saja insya Allah. Mudah-mudahan dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun kita bisa ajak yang lain untuk bisa bergabung dengan sebuah Arafah insya Allah. Kemudian selanjutnya tentu dimungsi praktisi yang pelaksana, para ibu hatib, bingung yang ada di masjid ini. Ya, mudah-mudahan terima kasih banyak, ini sudah disambut luar biasa. Semoga masjid ini senantiasa berkah, senantiasa makmur. Hari ini memang masjid di mana-mana, terutama di Aceh, tidak ada yang kecil. Masjidnya besar, masjidnya indah banyak, tapi kalau sholat 5 waktu biasanya isinya sedikit. Nah, ini mungkin nggak tahu lah tujuan membangun masjid, nggak tahu. Tapi Al-Huda atau Pelaksana sudah cocok lagi, ya. Sudah sampai ke keluar betul sekali, karena memang cocok segini. Tapi kalau sudah jamaah, Bapak Ibu nanti sudah 5 waktu, sudah luber keluar, bisa kita komunikasi, mungkin Ustaz Zulhar juga bisa membantu insya Allah. Tapi kalau syaratnya adalah jamaah 5 waktunya full, kita bisa sama-sama coba insya Allah. Tapi yang mengiris Jumatnya saja kadang-kadang belum, tapi selebihnya Masya Allah sedikit sekali. Masya Allah muslimin rahimahumullah, saya pikir ini sebagai dapur siri saja. Ini bukan mengajar Bapak Ibu PKN, ya, Bapak pengurus yang luar biasa, inovatif tentunya. Tapi mudah-mudahan ini pengingat bagi kita semua, terutama di kampung-kampung, ya. Kalau kita ke kampung pulang, kadang-kadang muazzinnya adalah orang tuanya, ya. Kemudian imamnya anaknya, makmumnya menantunya. Nah, jadi yang lain itu mungkin tidak tahu lah kemana, ya. Mungkin begitulah kira-kira. Sidang jamaah rahimahumullah, pada kesempatan ini kita coba melihat, kalau dilihat-lihat yang pikir-pikir dirasa-rasa, makin hari kalau kita ikut media sosial, maka tentu tidak akan ada wujudnya. Kalau kita lihat di media sosial, misalkan pergerakan akhir-akhir ini fitnah di sana sini, hoax, berbagai macam tentang itu, kalau kita ikutin jamaah rahimahumullah, tidak akan ada habis-habisnya. Makanya ada orang yang berbicara, Ustaz, memang hidup ini makin susah. Kenapa susah? Bukan karena susah, tapi dia menyusahkan diri. Dengan apa dia menyusahkan diri? Selalu main gadget, main HP terus, gimana gak susah?
udah paket datanya kurang, ya. Kerjanya cuma main HP dan main chip, gimana nggak susah? Itu susah sekali hidupnya. Kenapa? Karena memang dia menyusahkan dirinya. Oleh karena sidang jawab rahimahullah, pada kesempatan ini kita coba melihat sebenarnya apa solusi yang Allah sampaikan, apa solusi yang Allah ajarkan sehingga kita hidup ini jadi gampang, hidup ini jadi mudah. Dan mudah-mudahan tidak salah dalam mengartikan. Maka pada kesempatan ini kita coba melihat ada satu tema besar dalam Al-Quran. Jamaah rahimahullah, apa tema itu? Tema itu adalah tentang zikir. Saya tadi mikir nih di jalan, apa yang mau saya bicara ke jamaah Arafah? Di PLN itu ada usaha hamdani, ceramah hampir 1 jam lebih, usaha hamdani banyak semua keluar. Terus kemarin nih jamaah Al-Falah Nesu, ini banyak kali nih jamaah Al-Falah di sini saya lihat. Wah ini nggak iya, ini bukan Ustaz Tatasep Gawang. Itu ada, soalnya saya pernah lihat jamaah ini bukan jamaah di sini, saya yakin dia tidak hadir di sini. Lu nusa aja lu, pegang alun jadi ceramah, karena kalau itu, ya kalau udah masih ini belum galau ya. Saya pernah ngintip masalahnya ikut sama dia. Dan kalau nyantet, yang si Abdul, ini bukannya dia nggak bangun subuh kayak hari ini tuh. Ya ini model-model seperti jamaah rahimahullah. Saya pikir ini betul. Ya ini nggak baik. Tapi bagi kami penceramah ini harus berubah, jangan gini-gini terus. Biasa tasas, kasih jamun, ada tidak. Saya pikir jamaah rahimahullah ini akan tersampaikan tergantung pada Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau hati Bapak Ibu sekalian bagaimana, insya Allah apa yang diucapkan disampaikan oleh hati. Karena hati itu atau penceramah bukan menyampaikan dari apa yang ada di kepalanya, tapi pada hakikatnya adalah yang menyampaikan risalah-risalah sebagaimana dia akan turun tergantung orang yang akan mendengarkan, insya Allah. Siap Bapak Ibu ya, insya Allah. Baik, sebenarnya warahmatullah berbicara tentang zikir tentunya. Setidaknya ada 3 makna yang perlu kita garis bawahi secara umum makna dengan zikir itu sendiri. Yang pertama, zikir itu adalah Al-Quran. Zikir itu Al-Quran. Dalilnya Pak, halaman pertama surah Al-Hijr juz 14. Dengan tegas Allah menyampaikan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menurunkan zikir itu, kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami pula yang menjaga Al-Quran itu untuk diingat oleh manusia. Sidang jawab rahimahumullah, nanti kita akan lihat yang kedua. Zikir itu adalah, itu bisa kita lihat dalam surah Al-Qamar juz 27 4 kali Allah mengulang. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Itu 4 kali redaksinya sama. Itu terakhir disebutkan dalam ayat 40. Saya tidak hafal secara persis nomor ayatnya, ayat yang berapa. Sidang jamaah rahimahullah, apa yang Allah sampaikan? Sungguh kata Allah, kami sudah mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, untuk dihafal. Makanya hari ini jamaah rahimahullah, tidak ada satu buku pun yang orang bisa hafal dari kulit pertama sampai kulit terakhir, itu tidak ada. Coba buku tipis saja 12 halaman dia hafal persis, itu tidak ada. Tapi Al-Quran 600 halaman lebih itu bisa dihafal dengan baik dari kulit pertama sampai kulit terakhir. Makanya Allah menegaskan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Dan sungguh benar-benar kata Allah, kami sudah mudahkan Al-Quran untuk diingat dan untuk dihafal. Itu makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga, zikir itu adalah sholat. Kita lihat dalam surah Taha ayat 19. Wa aqimis sholata lidzikri. Ya. Wa aqimis sholata lidzikri. Jadi bagaimana dirikanlah sholat untuk mengingatku kata Allah. Jadi hari ini jamaah rahmatullah, kita barusan sholat subuh. Kita bertanya pada diri masing-masing. Introspeksi jamaah rahmatullah. Usini wa iyyakum.
Sebenarnya kita ingat siapa dalam sholat? Yang kita lakukan sholat itu untuk apa? Apakah untuk memenuhi kewajiban? Tapi sepertinya kita sholat masih tataran itu. Yang penting selesai melaksanakan kewajiban. Tapi sesungguhnya adalah sholat itu aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat itu ingat. Sedang jemaah rahimahumullah. Nah, dari tiga ini kita akan bahas satu persatu. Bagaimana makna-makna zikir? Sehingga apa jemaah rahimahumullah? Kalau kita lihat secara umum hari ini, ada orang yang karirnya lagi naik. Keren, bagus, ada jabatan yang tinggi. Tapi karena tidak mengingat Allah, lupa, silap. Ya bahasa Reo silap. Kalau bahasa orang sana sering khilaf. Aduh saya khilaf. Kalau sekali khilaf itu benar. Tapi kalau berulang-ulang kali khilaf, itu khilaf lohnya. Itu kan kebetulan. Ya. Makanya jamaah rahimahullah, ada orang yang lebih naik. Gara-gara dia lupa ingat kepada Allah. Allah jatuhkan ke tempat sudah dalamnya dan jelek sekali. Hina dunia, apalagi di akhirat. Ini yang Allah tampakkan aib. Ada akhir-akhir ini sudah berbulan-bulan digoreng berita. Itu salah satu contoh. Ini mungkin satu, tapi banyak. Saya yakin ratusan bahkan ribuan orang sebenarnya mengalami hal yang sama. Tapi Allah lagi memberikan satu contoh saja. Di media sosial dimanapun, di TV mainstream, selalu kita lihat sudah 2 bulan ini digoreng terus. Bahkan mungkin ada kasus-kasus yang lain-lain juga akan terus muncul, penjual es krim dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang ini sudah tidak sanggup lagi, digoreng terus. Hari ini jamaah rahimahumullah, kalau kita mau on the track, mari kita coba pelajari apa yang disampaikan Al-Quran supaya kita tidak lupa daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah rahimahumullah, kita akan masuk. Yang pertama maknanya adalah zikir itu Al-Quran sendiri. Jadi oleh karenanya, kalau ada yang menyampaikan, lo kalau ikut zikir, itu kan ada itu, biasanya sering itu. Yang penting saya udah ikut jamaah zikirnya Ustaz Zul Harapan, bagus. Itu salah satu juz'un, iya benar. Atau saya sudah ikut zikir apa misalnya, bagus, tidak ada yang salah. Ada ratib seribu. Ada yang banyak sekali zikir itu berbagai macam. Saya di sini tidak akan membahas case per case, tidak akan membahas itu. Saya pikir ini kita membahas semua tentang apa namanya, bagaimana yang global sehingga bisa kita ambil pelajaran. Sidang jamaah rahimahumullah. Kalau kita lihat lebih dalam, bagaimana Al-Quran menyampaikan, Allah secara umum menegaskan dalam ayat 151. Apa kata Allah? Allah menegaskan, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Coba kita lihat jamaah rahimahullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, ingatlah aku, kata Allah. Ingat. Azkurkum, jawabannya coba kita lihat. Yang pertama adalah fi'lul amr. Perintah Allah untuk mengingat Allah. Ingatlah aku. Jawabannya coba kita lihat. Azkurkum. Ya, ini coba didengar baik-baik. Jangan salah-salah itu karena lagu galau. Ya, ini soalnya agak masalah zikir agak sensitif dikit nih. Ya, ini ribut apa? Aku dalam menguji galau. Ya, ini dengar baik-baik nih. Jangan sampai nanti Ustaz Hajarul Akbar dan salah ini. Karena salah itu nggak bukan. Fadhkuruni azkurkum. Saya tidak lagi bahas ini bahas ini aja. Ya. Ingatlah aku, kata Allah. Dipaksa untuk mengingat Allah. Allah paksa kita. Saya ulangi, Allah paksa kita untuk mengingat. Jadi kewajiban berzikir itu wajib. Wajib. Dipaksa pertama untuk apa? Untuk mengingat Allah, untuk berzikir. Ya, nanti makna zikir jamaah rahimahullah itu luas sekali. Makanya nanti Allah jawab apa? Fadhkuruni azkurkum. Coba kita lihat. Yang pertama tadi fi'lul amr. Jawabannya pakai apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Apa makna fi'lul mudhari? Kalau dalam bahasa Inggris yang untuk bahasa Inggris itu ada makna present, kemudian apa? Continuous, kemudian future. Ada 3. Ya, sekarang, berkesinambungan, dan yang akan datang. Itu makna fi'lul mudhari. Jamaah rahimahumullah. Jadi kalau kita mengingat Allah, Allah azkurkum, kata Allah, aku akan ingat kalian. Kapan?
sekarang. Selanjutnya, dan nanti sampai kapan aku akan ingat kalian, kata Allah. Coba. Kalau dijelaskan dalam hadis itu gimana? Kalau kita datang kepada Allah dengan berjalan, maka Allah datang kepada kita dengan berlari dan seterusnya. Itu perumpamaan dalam hadis. Tapi dalam Al-Quran dengan tegas Allah menyampaikan, ingat aku akan ingat kalian sepanjang hayat. Itulah bahasa yang paling gampang. Kalau bahasa orang yang lain itu, asyik lu akan mana apa? Lundruk ke drone sabung laut. Jadi kalau Anda mau lompat ke saya, menghormatkan ke saya satu kali saja, saya akan mengorbankan kepada Anda satu samudra. Begitulah kira-kira Allah menyampaikan, ingat aku akan ingat kamu sekarang dan seterusnya. Sidang jamaah rahimakumullah, mengenai dengan hal ini ada satu hadis yang mana hadis ini cukup sohor bagi orang penuntut ilmu, termasuk kita hari ini. Apa hadisnya? Dalam hadis sahih itu Rasulullah SAW menyampaikan, "Baistama qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak ada satu kaum yang dia duduk berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, dia itu membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian dia bertadarus melihat ayat-ayat. Apa makna-makna ayat itu? Yang pertama, Allah janji nazalat alaihimus sakinah, turun pertamanya iman. Yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian dia akan diikuti dengan rahmat. Yang ketiga adalah wahafathumul malaikah, dijaga oleh para malaikat. Dan yang terakhir, jamaah rahmatullah, coba kita lihat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan dalam majelis-majelis Allah. Siapa majelis Allah? Bersama para malaikat. Apa yang dilakukan? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi orang-orang yang hadir dalam masjid, orang yang hadir dalam majelis zikir, dalam menuntut ilmu, apa kata Allah janji Allah? Kami sebutkan nama dia, kata Allah, di majelisnya kami. Bayangkan, kita ini mungkin tidak secara eksplisit menyebut nama Allah, tapi Allah sebutkan nama kita di depan para malaikat, jemaah Allah. Maka tadi yang Ustaz Zul Arafah sampaikan, yang juga dibaca oleh Imam halaman terakhir surah Al-Furqan di 19, itu juga senada dengan halaman kedua terakhir surah Hud di 12. Apa kata Allah? Wa aqimis sholata tarafa'in nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sidang jamaah rahimahullah, ini penting kalau kita lihat. Itu yang pertama, bagaimana sesungguhnya zikir ini sangat umum. Apa yang paling umum? Zikir ini bisa kita ingat, bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah makna zikir yang sesungguhnya. Ini makna zikir sesungguhnya. Makanya kalau kita lihat jamaah rahimahullah, halaman kedua terakhir surah Al-Imran, kita hafal semua. Apa kata Allah? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Apa lanjutan ayatnya? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Para ulama tafsir menjelaskan, ini hanya simbol saja. Apa simbol? Dia ingat kepada Allah ketika duduk dan ketika berdiri. Itu hanya simbol, tapi makna yang sesungguhnya ayat ini adalah dia berzikir dalam keadaan apapun, baik di masjid, di kantor, di rumah, dimanapun dia pergi, kemanapun dia pergi, itu ingat Allah. Inilah orang-orang yang berzikir yang sesungguhnya. Makanya hari ini jamaah rahimakumullah, tidak asyik kita lihat ini seperti tidak boleh. Ingat semua, lihat Hadul Arafah, kita ingat surga, ingat akhirat. Begitu nanti ketemu kembali lagi ke tempat kita masing-masing, ke kantor, ke tempat kerja, lupa lagi semua. Ya, lupa lagi semua. Ini belum ahli zikir namanya. Ini masih nyut-nyutan zikirnya jamaah rahimakumullah. Makanya dalam Al-Quran, coba kita lihat dalam akhir surah Al-Ahqaf di 26. Apa kata Allah? Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Maka ingatkanlah dengan Quran, kata Allah, bagi siapa mereka yang takut terhadap ancaman nanti di hari kiamat. Dengan apa diingatkan? Fadzakir bil Quran. Maka ingatkanlah dengan Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah zikir. Sidang jamaah rahimakumullah, ini sangat penting kalau kita lihat bagaimana nanti dalam Al-Quran berulang kali disebutkan kata-kata zikir. Berulang-ulang kali, tidak sanggup kita kalau kita mau sebutkan. Bahkan dalam halaman kedua terakhir daripada juz 16 surah Taha, jamaah rahmatullah, Allah
menegaskan, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra. Apa kata Allah? Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, dan begitulah kami sudah menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, kata Allah. Wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun, dan kami ingatkan dalam ayat Al-Qur'an itu berbagai macam peringatan. Makanya jamaah rahmatullah, coba kalau kita lihat Al-Qur'an itu kan artinya itu zikir, ingatan. Apa? Peringatan. Apa yang diingatkan? Berbagai macam janji dan janji-janji dalam Al-Qur'an. Makanya kalau kita lihat jamaah rahmatullah, misalkan nanti Allah menyampaikan dalam neraka itu akan ada nanti inna syajarataz zaqum ta'amul athim, kalmul yakhliha fil butun maghadil hadid. Itu semua itu adalah peringatan kepada kita. Untuk apa? Supaya kita takut kepada neraka. Kemudian Allah sebutkan surga dalam Al-Quran. Allah sebutkan untuk apa? Supaya kita suka dengan surga. Itu Al-Quran sebagai peringatan. Makanya jamaah rahmatullah, ini jangan sampai lupa apa kata Allah dalam ayat lanjutan tadi. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaqun. Moga-moga mereka bisa bertakwa, au yuhditsu lahum dzikra, atau Al-Quran akan memberi pelajaran kepada mereka. Bayangkan jamaah rahmatullah, Al-Quran yang menuntut dan memberi pelajaran kepada mereka. Makanya Ustaz Abdul Arafah sampaikan tadi, nanti kita akan bahas pada sesi yang kedua, bagaimana sesungguhnya posisi Al-Quran sangat penting bagi kehidupan ini jamaah rahmatullah, supaya kita jangan sering tergelincir dekat-dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Ya yang punya ibu-ibu, ini kan ibu banyak yang hadir. Ustaz, suami saya sudah kena lagi ini, ya. Sudah kena suami saya. Oh, kalau kita cek, suami Anda pernah ngaji? Enggak, itu ingatin ngaji, supaya nggak kena, ya. Supaya nggak kena suruh ngaji, ngaji, kita paksa. Makanya Allah fadkuruni, paksa, ingatlah aku. Kalau enggak ibu, itu seringkali nampak di rumah atau akhirnya dari itu pak rumah betul. Kenapa itu? Gara-gara jauh dari ingat Allah. Kayak itu ingat yang lain. Ya saya tidak melanjutkan Ustaz. Hal-hal seperti ini gara-gara apa? Gara-gara zikirnya kurang mengingat Allah. Kan itu sering kalau ada nanti kita curhat, memang khilaf tadi saya, khilaf. Satu kali khilaf boleh lah, kita maafkan. Besok khilaf lagi. Ya, tahun depan khilaf lagi, itu saya udah ngasih dari jamu kemudian tadi. Nah, ini kalau seperti ini jamaah rahmatullah, itu bisa dibuktikan. Yang bersangkutan atau siapapun itu namanya, dipastikan kurang baca Al-Quran. Dipastikan orang tersebut tidak khusyuk dalam sholat. Dipastikan orang tersebut mungkin tidak pernah mengulang-ulang hafalan Quran. Kenapa? Seringkali khilaf, tidak ada yang mengingatkan. Karena yang paling ampuh mengingatkan adalah tadi apa? Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Makanya Allah juga menyampaikan dalam surah Az-Zariyat, ya, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka sesungguhnya zikir itu, Al-Quran itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mukmin. Siapa yang bilang? Bukan saya, tapi Allah langsung yang memberikan guidance, petunjuk supaya apa? Kita tidak sering kena yang macam-macam tadi. Makanya jemaah rahmatullah, kita sering melihat ada orang yang sering kena mereka pun kena sihir, kena apapun. Bukan sihir juga tidak kena, nabi juga kena, orang-orang soleh juga kena. Tapi yang paling sering kena itu udah handong gue, ya, kena sihir ini suka sama sekolah. Kamu tapi kena betul, karena tadi jauh sekali dari guidance yang ada, petunjuk yang ada itu jauh. Oleh karena jemaah rahmatullah, jangan kita potong nanti batangnya, tapi kita sembuhkan dari akar yang ada. Apa itu? Salah satunya adalah fadzakir bil Quran tadi. Bagaimana kita mengingatkan diri dengan apa? Dengan baca Al-Quran setiap hari jamaah rahimahumullah. Kalau ini sudah kita lakukan, ini adalah zikir yang paling agung. Karena salah satu nama Al-Quran yang Allah menyampaikan, inna nahnu nazzalna dzikra. Silakan jamaah rahimahumullah, itu yang pertama. Maknanya adalah bagaimana zikir itu ada dalam kita bagaimana membaca Al-Quran sehari-hari. Kemudian yang kedua jamaah rahimahumullah, makna yang kedua yang saya sampaikan tadi adalah walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kata Allah,
Kami sudah mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal, untuk diingat. Fahal min mudzakir. Kemudian Allah memanggil nih, Allah mengajak diskusi kepada kita. Apakah ada yang mau mengingat Al-Quran? Apakah ada yang mau menghafal Quran? Kata Allah. Allah bertanya. Hari ini jamaah rahmatullah, apakah ibu bapak pernah ngaji surah Al-Qamar? Kalau pernah ngaji surah Al-Qamar di surah 7, coba jawab. Habis ngaji itu ayat 40 yang keempat kali diulang dalam 2 halaman, 3 halaman itu, jawab itu. Fahal min mudzakir, jawab doa. Ya Allah, saya mau ingin mengingat ya Allah. Saya ingin dibimbing oleh kamu ya Allah, oleh Engkau ya Allah. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menghafal dan dengan belajar Al-Quran. Ini paling penting. Hari ini ini saya sering menyampaikan di mana-mana. Polemik hari ini Bapak Ibu sekalian. Kalau anak-anak SD, kebetulan ini anak saya sudah ada yang agak besar, yang paling besar sudah kelas 1 SD. Ya, saya lihat dia, saya perhatikan dari pagi, bangun subuh-subuh, jam 7 sudah sekolah. Itu di SD ngaji, ngajinya banyak. Jadi selama sampai jam 12 ada 1 jam dia ngaji. Pulang sekolah, itu diantar ngaji lagi. Habis maghrib sama saya ngaji lagi di rumah. Saya berpikir, berarti anak saya mengaji sehari itu tidak kurang dari 3 jam. Kurang. Ada main-main pulang, orang sih udah play grup yang misalnya itu. Tapi maksudnya frekuensi dia mengaji itu sampai 3 jam. Ya, 3 jam. Coba Bapak Ibu, ini introspeksi ya. Saya mau ngomong apa adanya saja ini. Ini bukan ceramah, bukan apa ini. Kalau Anda manfaat, ambil. Kalau enggak usah. Kemudian kalau sudah akhir-akhir di pada kelas 5, kelas 6, apa yang dilakukan? Sudah sibuk dengan les. Itu biasanya berkurang drastis, tinggal 1 jam mengaji. Begitu sudah SMP, itu sudah mulai berkurang lagi. Ya, ini kita bicara anak-anak yang tidak boarding di pesantren dulu, ini katakanlah pulang pergi di rumah. Ya. Kemudian selanjutnya pas SMA sudah sangat kurang. Kuliah nggak ada ngaji lagi. Yang hadir di sini, saya nggak tahu ini. Jawab sendiri Bapak Ibu. Yang hadir di sini jawab sendiri Bapak Ibu sekalian. Tapi saya yakin nih kalau jamaah Arafah ini, insya Allah ya, insya Allah ya. Saya tidak berani nih dengan para ulama yang mungkin 1 juz setiap hari mengaji di jamaah Arafah. Amin ya Allah. Tapi kalau jamaah rahmatullah, kalau kita cek yang lain, coba jujur-jujuran saja. Kadang-kadang saya pernah bertanya, duduk dengan kawan, saya tanya. Dia seperti bilang, Ustaz, mesti bolehnya Anda mengalir Quran. 1 bulan ya, saya tanya, kalau sholat sunnah bacanya apa? Ya, saya pernah tes itu, coba si Al-Kafirun. Saya karena kawan saya ini banyak, bukan ustaz aja. Saya tanya-tanya. Jadi yang ustaz dulu tadi, di mana-mana pun kadang-kadang diselit dengan dakwah tadi. Saya tanya, Al-Kafirun itu cabut. Oh dia Al-Kafirun. Aduh, beta yang lelain, yang saya lelain benar. Allah jenah. Jadi sampai segitu jamaah rahimahullah, kita mau bawa apa nanti ketika kita kembali kepada Allah? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hanya 1 kata Rasul. Ya, dan yang lain itu selain aku kata Rasul, selain Allah. Selain Rasul itu ada 1, hanya apa? Al-Qur'an yang menjadi apa? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Hanya Quran yang memberikan syafaat di akhirat. Yang lain itu tidak ada jamaah rahmatullah. Tidak ada Ustaz Jul, tidak ada saya, mungkin Ustaz Jul, mungkin Rahmatullah, mungkin duluan Anda yang masuk surga, mungkin panggilan saya. Begitulah kira-kira. Tidak ada yang bisa memberi syafaat. Siapa yang beri syafaat? Allah, Rasul dan Al-Quran. Ini ada tempat itu yang sampai kita bawa ke tempat tidur. Masa kita nggak mau ngambil syafaat dari dia? Ini jamaah rahmatullah, besar sekali syafaatnya. Makanya ini jangan sampai kita lupa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan sangat tegas apa yang Allah sampaikan dalam halaman kedua terakhir. Ini mungkin sebagai pengingat dan pengulang saja. Apa kata Allah? Wa man a'rada 'an dzikri. Barang siapa yang menolak untuk mengingatku kata Allah. Ternyata kalau dipahami ayat ini, itu isinya juga sama-sama tadi untuk menghafal dan memahami dan mengikuti Al-Qur'an. Apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia akan hidup di dunia ini hidup hampa kata Allah. Ma'isyatan dhanka itu hidupnya susah. Berantakan keluarganya, berantakan keturunannya, berantakan semua berantakan. Itu
Ketika apa? Ketika Al-Quran ini tidak ada. Maka jamaah rahmatullah, coba kita lihat hidupnya orang Barat hari ini. Orang Barat kita mungkin bukan keren. Barat maju, Eropa maju, apa yang maju? Mengadu namanya. Karena jelas hidupnya itu seperti apa tidak ada. Mereka ingin hidup seperti kita sebenarnya sesungguhnya. Mereka inginkan. Bapak Ibu coba kita lihat ya, yang mungkin yang saya berpergian ke luar negeri, coba diperhatikan. Saya pernah duduk, merenung kita lihat hidup di apartemen, nafsi-nafsi ketika mati hanya segelintir orang yang mengantar. Tidak ada apa ini hidup seperti ini. Tidak ada, mungkin secara kasat mata iya, jalan sana, jalan ini, mudah, keren, mudah. Pada hakikatnya itu adalah dia dari maisha tanqadka, dengan hampau dia yang ada. Dan apa janji Allah? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di neraka, nanti di akhirat kata Allah, yang hanya kita kalau dibangkitkan. Kalau di dunia ini masih enak ya rahmatullah, kita ada keluarga, ada sanak saudara, ada semua bersama-sama banyak yang tolong. Tapi ingat, di akhirat nantinya nafsi-nafsi. Apalagi kita tidak bisa melihat apa-apa. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Jamaah rahmatullah sini wa iyyakum. Ini bukan dongeng ini. Ini bukan cerita dongeng dalam buku-buku 10 halaman, bukan. Ini yang menyampaikan adalah pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah rahmatullah, apa jawaban ayat selanjutnya? Ada protes. Ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia protes dalam ayat selanjutnya. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa aku hari ini tidak bisa melihat tapi aku di dunia bisa melihat? Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dulu kamu sudah datang ayat Al-Qur'an dan kamu melupakan dia, dan hari ini kamu akan dilupakan oleh Al-Qur'an. Itu jawabannya. Sedih sekali jawab Allah. Tidak bisa jawab kemana lagi. Makanya Allah menyampaikan, fahal bin mudzakir, ayo, siapa yang mau ingat kata Allah. Dan ini jamaah rahmatullah, bukan hanya untuk anak kecil mengaji ini. Saya ulangi kembali ini tadi, bukan hanya untuk anak kecil, tapi sesungguhnya kita makin hari makin kesini itu adalah makin butuh dengan mengaji. Saya sering menyampaikan dalam beberapa tempat jamaah rahmatullah, begini logikanya. Logikanya, orang itu dalam rahim, ya, dalam perut ibunya ketika dia dalam janin, itu hanya butuh dia adalah tali pusar. Tali pusar, hidungnya sudah ada, mulutnya sudah ada, tapi dia makan dari tali pusar ibunya. Kalau itu putus, di dalam itu mati dia. Jamaah rahmatullah, bayangkan begitu keluar dari perut rahim ibunya, keluar 1 detik kemudian berubah hukumnya. Apa berubah? Tali pusar dipotong. Anak ini berpikir dia sudah mati, tapi padahal selanjutnya hidungnya berfungsi, mulutnya terbuka. Makanya katanya anak-anak menangis ketika lahir, teriak dia. Kenapa? Masuk paru-parunya itu mulai ada oksigen, makanya dia mulai bernapas. Bayangkan jamaah rahmatullah, kita tidak jauh-jauh dengan alam barzakh, dengan alam rahim seorang istri kita. Mungkin ibu-ibu juga lihat bagaimana ada janin dalam rahim, keluar hukumnya langsung berubah seketika. Saya mau ulangi, dalam hitungan kurang dari 1 menit hukum itu berubah. Yang tadinya hidung tidak berfungsi langsung berfungsi. Anak-anak tadi berpikir, kalau saya ini diputuskan tali pusar, saya tidak akan bisa hidup kembali. Tapi ternyata apa yang terjadi? Tali pusar diputus, hidung berfungsi. Jamaah rahmatullah, itulah logika yang saya bisa sampaikan. Kalau kita nanti sudah kembali kepada Allah hari ini, harta, anak-anak, semua sehat itu ada. Tapi ingat, begitu nyawa tercabut, kita naik pesawat, jatuh pesawatnya, kita jalannya berantem, ditabrak mati kita, itu selesai. Kita baru tahu ternyata hidup ini adalah mimpi, dan sesungguhnya hidupnya adalah ketika kita sudah mati, itu baru benar-benar hidup. Dan kita baru sadar. Makanya sering Allah menyampaikan, hidup ini adalah orang sering banyak lupa, la'ibun wa lahun. Dia lupa, tidak ingat kepada Allah. Tapi ingat, siapa yang bisa beruntung? Yang beruntung adalah tadi, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sila jamaah rahmatullah. Makanya dalam kehidupan ini kita sering melihat jamaah rahmatullah. Coba kita lihat, Rasul mengajarkan kepada kita banyak doa, betul? Mulai dari bangun tidur, coba. Ada doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Kemudian setelah bangun tidur kita ambil wudu. Wudu gitu. Setelah wudu
juga ada doa. Ada doa selalu. Ya. Kemudian kita nanti sholat sunnah. Ada banyak doa-doa di sana. Untuk apa ini semua jamaah rahimahullah? Secara tidak langsung Allah Rasul ingin mengajarkan pada kita supaya hanya begada-gada ingat selalu dalam zikir, ingat kepada Allah. Insya Allah orang seperti ini hampir 6.000 lego. Susah sekali ditembus. Kenapa? Selalu terpadankan dengan zikir untuk mengingat Allah. Dan itu lebih menawan. Sampai kita terakhir tidur ya, jemaah sekalian. Apa doanya? Ada doanya juga. Ketika kita mau tidur, kita disunnahkan untuk membaca doa. Disunnahkan untuk bermunajat kepada Allah. Untuk apa ini semua? Supaya dalam tidur kita tidak ada gangguan-gangguan setan. Oleh karena sidang jamaah rahimahullah, baik naurun jamaah harapan dia enggak usah jujur. Ban bedah ibu dan bukan, ban bedah ikan bijak. Lun buklam dan bijak Imam Mahdi dan bukan. Lun buklam dan bijak bukan Nabi bijaknya alun, ya. Nabi bijak ini itu dan seterusnya. Ini gara-gara kenapa masalahnya? Wataki be'atakan doa mega wala nikah mati negara negara ini, ya. Dan hal-hal seperti jamaah rahimahullah jauh daripada tuntunan yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, yang terakhir ini kita persingkat saja satu. Yang terakhir fungsi daripada zikir adalah wa aqimis sholata lidzikri. Wa aqimis sholata lidzikri. Salat ini jamaah rahimahullah sehari semalam 5 waktu Allah paksa. Dan kalau kita lihat pada nabi-nabi dan rasul sebelumnya, kalau kita baca itu semua ada sholat. Mana ada sholat? Bahkan beda-beda sholatnya. Ada yang setiap saat, ada yang agak lama. Macam-macam sholatnya. Ada yang rukuknya lama-lama. Dan bahkan kalau kita lihat nanti jamaah rahimahullah, para malaikat sendiri sholat. Para malaikat. Hari ini ada yang malaikat rukuk terus. Memuji Allah. Ada yang malaikat sujud terus. Pertanyaannya, kenapa saya? Ini saya tidak bilang Bapak Ibu saya misalnya. Kita kenapa susah lama-lama dalam sholat, tapi kita lebih lama-lama dengan teman dan lain sebagainya. Ini berat jawabannya jemaah rahimahullah. Padahal kata Allah, wa aqimis sholata lidzikri. Sholat itu untuk mengingat. Apa yang janji tadi di halaman kedua terakhir Ustaz sampaikan tadi adalah bagaimana wa aqimis sholata. Itu ada hubungan jamaah rahmatullah. Yang pertama ayatnya, dirikanlah sholat. Ujung-ujungnya apa? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya apa yang kita lakukan dari kesalahan itu akan dia lari. Bahkan nanti dalam hadis Muslim, dalam hadis sahih, ketika kita berzikir setelah sholat 5 waktu jamaah rahmatullah, apa zikirnya? Subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita antara sholat sebelumnya dengan sholat saat ini. Coba bayangkan, begitu dahsyatnya ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sidang jamaah rahmatullah, jadi paparan yang singkat ini ada satu saja kesimpulan. Apa satu? Yang penting be'lil takwo itu ada. Yang penting be'lil takwo. Kalau ada orang berhutang, ya, hari ini dia bilang belum kedua hutang bulan dia bilang lagi dong kedua hutang sebulan. Nah ini orang ini seperti ini bukan dengan Allah, tapi mungkin lagi mengingat yang lain sehingga lupa hutang daripada kewajiban, ya. Jamaah rahmatullah, mudah-mudahan kita yang berhadir di sini Allah mudahkan dalam hidup kita. Jadi jangan lupa bahwasanya bagaimana Al-Quran kita jadikan sebagai zikir sehari-hari. Yang mudah-mudahan kita, keluarga kita jauh daripada godaan-godaan setan, dan kita selalu ingat kepada Allah. Dan mudah-mudahan nanti di hari akhirat Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.